Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam kitab Hosea, yakni bumi berkabung. Dalam Hosea 4 ayat 1-3 menegaskan bahwa dosa manusia dan kerusakan moral dapat mempengaruhi segala ciptaan Tuhan, termasuk bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dengan pendekatan hermeneutik ekologis, kita akan mencoba menggali makna mendalam dari teks ini dan melihat relevansinya bagi tantangan ekologis yang kita hadapi di dunia saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita pahami terlebih dahulu pendekatan hermeneutik ekologis. Pendekatan ini tidak hanya menafsirkan teks-teks Alkitab dari sudut pandang rohani dan moral, tetapi juga melihat bagaimana hubungan antara manusia dan alam yang digambarkan dalam Alkitab. Dalam pandangan ini, alam bukan sekedar latar belakang, tetapi juga bagian integral dari kehidupan manusia. Dan oleh karena itu, setiap tindakan manusia terhadap alam, baik itu kebaikan maupun kerusakan, berdampak pada hubungan kita dengan Tuhan dan ciptaannya. Mari mengkaji lebih dalam mengenai konsep bumi berkabung dalam teks Hosea pasal 4, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Bumi memiliki peran penting sebagai pendukung kehidupan seluruh ciptaan. Bumi tidak hanya disebut sebagai tempat tinggal bagi manusia, tetapi juga bagi binatang dan tumbuhan. Ini menunjukkan bahwa bumi berfungsi sebagai entitas yang mendukung kehidupan seluruh ciptaan, bukan hanya sebagai latar belakang tempat bagi umat manusia. Tanah yang seharusnya menjadi berkat, kini menjadi tempat penderitaan akibat pelanggaran moral manusia. Dalam ayatnya yang ketiga, bumi meratapi kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel. Bumi tidak hanya digambarkan sebagai korban, tetapi juga sebagai agen yang berperan dalam menjatuhkan konsekuensi bagi kejahatan manusia. Ayat ini mau menunjukkan bahwa bumi merespon kejahatan Israel dengan cara yang lebih dari sekedar metafora. Bumi bertindak sebagai subjek yang membawa akibat dari pelanggaran moral tersebut. Ratapan bumi bukan hanya ungkapan perasaan, tetapi juga bentuk tindakan yang mendahului kehancuran yang melanda ciptaan lainnya. Akibat ketidaktaatan manusia, bumi yang awalnya subur dan menopang kehidupan, kini mengalami kekeringan dan penderitaan. Tidak hanya manusia yang menderita akibat kejahatan mereka, tetapi seluruh ciptaan ikut merasakan dampaknya. Semua makhluk hidup, baik manusia, binatang maupun tumbuhan, mengalami kerusakan yang sangat besar. Dosa-dosa yang digambarkan dalam teks ini seperti penipuan, ketidakadilan, dan eksploitasi sebenarnya memiliki dampak yang jauh lebih luas dari sekedar moral atau sosial. Kerusakan moral umat manusia seringkali berhubungan erat dengan kerusakan lingkungan. Ketika kita mengeksploitasi alam tanpa batas, seperti menebang hutan secara liar, merusak ekosistem, dan mencemari udara serta air, kita sebenarnya ikut menyebabkan kerusakan pada bumi yang kita tinggali. Bumi merana bukan karena itu kehendak Tuhan, tetapi karena ulah manusia itu sendiri. Kita dapat melihat contoh-contoh nyata dari dampak eksploitasi dan ketidakadilan terhadap alam ini dalam berbagai peristiwa saat ini. Misalnya, krisis perubahan iklim yang kita hadapi sekarang ini, yang sebagian besar disebabkan oleh polusi dan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia. Selain itu, deforestasi yang terus berlangsung di hutan tropis, serta kerusakan terumbu karang dan kepunahan berbagai spesies adalah bukti nyata bahwa bumi kita merana karena ketidakpedulian manusia terhadap tanggung jawab ekologis mereka. Nah, sebagai umat manusia, kita dipanggil untuk bertindak. Hosea 4 ayat 1-3 mengingatkan kita bahwa setiap dosa yang kita lakukan, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, akan berdampak pada alam. Bumi adalah rumah bersama yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak bisa membiarkan bumi merana lebih lama lagi.
Tanggung jawab kita adalah untuk menjaga dan merawat alam agar kehidupan terus berlanjut dalam keseimbangan yang Tuhan kehendaki. Sudah saatnya kita berhenti mengeksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab dan mulai mengambil langkah-langkah untuk memulihkannya. Sebagai kesimpulan, kita dapat melihat bahwa konsep bumi berkabung dalam Hosea 4 ayat 1-3 mengajarkan kita bahwa alam bukanlah entitas yang terpisah dari kehidupan manusia. Alam adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dirawat dan dipelihara. Ketika umat manusia hidup dalam dosa dan ketidakadilan, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh ciptaan, termasuk bumi. Oleh karena itu, mari kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Sebagai penjaga bumi, kita dipanggil untuk bertanggung jawab dan menjaga kelestarian ciptaannya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari sama-sama memulihkan bumi agar tidak terus merana.